Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah doa, saya mengucapkan kepada kita semua, selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah doa, dan kita akan tundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu setelah Tuhan sudah menolong kami seharian dalam kegiatan aktivitas kami masing-masing Tuhan, baik di ladang, di kantor, di tempat-tempat yang lain. Tuhan, Engkau sudah menolong, menyertai dan memberkati kami. Dan sore hari ini kembali Engkau himpunkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Itu sebabnya kembali kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan-Mu. Biar Tuhan tetap berkemurahan menolong kami. Berikan kekuatan Tuhan, kemampuan dan kerinduan kepada kami. Pun ampuni segala kekurangan, kelemahan kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dan menolong ibadah kami, memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pada selesainya seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, bahkan alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan menolong, memakai, memberkati semua Tuhan. Terima kasih. Segala gangguan apapun juga yang coba mengganggu ibadah kami, ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri hati kita untuk kita memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita, dan Dia juga ada dalam puji-pujian itu. Dan Tuhan juga memberikan roh sukacita kepada kita untuk kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR nomor 170, Ku datang ke hadirat-Mu. NR 170, Ku datang ke hadirat-Mu. Datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu dipuji. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu
tempat yang maha tinggi. Segala puji kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Puji Tuhan, biarlah lewat ibadah ini kita membawa pujian, kita mengagungkan, kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Sungguh jika kita memuji dengan hati yang sungguh, kita menyembah Dia, pasti Dia juga sungguh-sungguh akan senang dengan pujian, dengan penyembahan kita. Dan hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 118. NR 118, bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus
jatuh. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, benar kata pujian ini, bahwa sesungguhnya tanpa bimbingan-Mu kami bisa jatuh, dan itu sebabnya Tuhan, mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu untuk supaya kami tetap dalam bimbingan-Mu Tuhan. Dan sungguh Tuhan, jika Engkau membimbing kami lewat firman-Mu, kami pasti tidak akan tersesat Tuhan. Tapi sebaliknya, maka kami akan tersesat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pujian ini memberikan suatu ingatan kepada kami, untuk supaya kehidupan kami selalu merindukan bimbingan-Mu, untuk supaya firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh yang akan memimpin kami Tuhan, untuk kami benar-benar lebih hari lebih sungguh-sungguh dalam ibadah, terutama dalam penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji-muji Engkau, membesarkan nama-Mu. Selanjutnya Tuhan, kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkemurahan kepada kami semua, sidang jemaat-Mu, mengosongkan hati kami semua Tuhan, untuk supaya diisi oleh firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dimanapun mereka berada, di mana gembala-gembala dan hamba-hamba Tuhan melayani Engkau Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, Engkau memberkati, memakai dengan heran, sertakan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu, serta pengurapan yang sama kuat yang dari surga, juga mengurapi hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu saja Tuhan, yang akan menolong hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengerjakan hati kami, menyatakan kekurangan kami, menasihati kami Tuhan, untuk supaya sungguh kami mengalami suatu pembaharuan yang datangnya dari firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, dudukkan mereka dengan tenang, dan terutama Tuhan, memberikan hati yang selalu merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore menjelang malam. Ya, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada semua, dan sungguh kita bersukacita dalam keadaan apapun juga kita masih bisa mendapatkan firman Tuhan, sebab inilah yang menjadi kebutuhan kita. Pujian jelas, tanpa Engkau membimbing, tanpa Tuhan membimbing kita bisa jatuh, bahkan juga sudah jatuh laku. Dan itu sebabnya biarlah firman ini betul-betul menjadi pelita bagi kaki dan menerangi jalan kita. Ini yang kita butuhkan. Nah, itu sebabnya kenapa ya dalam pujian ini jelas menunjukkan kepada kita akan kerinduan kita
menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, bimbinglah daku ya Tuhan. Ini merupakan satu permohonan. Permohonan bahwa sesungguhnya kita mengakui dengan kalimat pujian ini, tanpa bimbingan Tuhan, betul-betul kita akan bisa mengalami hal-hal yang tidak mengenakan buat kita semua. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sore hari ini Tuhan masih memberikan kemurahan, kesempatan, bahkan menggerakkan hati kita untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa mendengarkan firman Allah, sampai kita bisa menyembah Tuhan. Jadi penyembahan yang terjadi, yang kita lakukan ini, yang di hari-hari ini kita sedang pelajari, suatu adalah dorongan daripada firman Tuhan. Firman Allah dalam urapan Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk lebih hari lebih, akan membawa kita untuk kita masuk dalam penyembahan, untuk membuat kita lebih erat lagi dengan Tuhan lewat doa-doa penyembahan yang kita bisa lakukan. Tanpa firman Allah, tanpa urapan Roh Kudus, mungkin kita bisa menyembah, tapi bisa penyembahan itu menjadi kering sebab tidak ada yang memberikan suatu dorongan. Ya, sebab kita tidak punya dasar atau landasan yang kuat. Tetapi sebaliknya, kalau firman dan Roh Kudus itu yang mendorong kita, membawa kita, firman itu menyucikan kita, maka penyucian firman Allah itu akan sungguh-sungguh membawa kita. Jadi penyucian itu yang kita alami lewat firman Tuhan itu, seberapa firman Allah itu menyucikan kita, maka segitu pula lah penyembahan nanti yang akan kita lakukan. Jadi ukuran penyembahan itu bukan soal lamanya berapa jam, tapi ukuran penyembahan itu tergantung sejauh mana penyucian firman Allah yang kita alami ini. Semakin kita disucikan oleh firman Allah, semakin banyak firman Allah yang kita dengar, dan firman Allah itu menyucikan hati kita, maka semakin dalam kita akan dibawa untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan, sampai penyembahan itu menjadi satu ketekunan, ya, menjadi satu kebutuhan, ya, kebutuhan untuk kita tekuni terus, sampai sewaktu-waktu, saudara sekalian, penyembahan kita itu akan menjadi permanen, akan menjadi dua loh batu. Ya, kasih kita kepada Allah itu akan memuncak, akan menjadi permanen, dan akhirnya akan tersimpan di dalam tabut perjanjian, menjadi isi tabut perjanjian, menjadi isi daripada kehidupan kita, menjadi isi dari kehidupan gereja Tuhan, bahkan menjadi isi daripada mempelai perempuan Tuhan. Nanti isi daripada mempelai wanita Tuhan itu adalah iman, harap, dan kasih. Ini saja, saudara. Tiga ini yang dibawa. Harta benda yang kita punya di bumi ini, saudaraku, Alkitab mengatakan akan lenyap, bahkan sedang lenyap, menuju kelenyapannya, saudaraku. Sebagus, ya, sebanyak berapapun yang kita punya, tetap saja pasti lenyap, saudaraku, bersama dunia ini. Tetapi yang kita bawa nanti sewaktu-waktu, yaitu tinggal iman, harap, dan kasih. Dan inilah yang akan membawa kita untuk masuk dalam kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya sementara Tuhan masih memberikan satu kesempatan kepada kita di hari-hari ini untuk bisa beribadah, khususnya kita sedang mempelajari tentang misbah dupa emas ini, suatu, ya, isi daripada ruangan suci ini, misbah dupa emas yang berbicara tentang doa penyembahan, di mana kita dibawa oleh Tuhan untuk kita masuk dalam proses perobekan daging ini.
ini pun biar kita tekuni. Sekalipun ini sakit buat daging, banyak hal yang harus kita pertaruhkan untuk kita bisa memberikan hidup sepenuh kepada Tuhan. Bagaikan ukupan wangi-wangian itu, di mana Kristus sudah memberikan contoh teladan. Ukupan wangi-wangian ini berbicara tentang Kristus dalam penyerahannya sepenuh. Ya, dengan penyerahannya yang sepenuh hati itu, sampai dihancurkan, dihabiskan, dan deritanya. Ini contoh teladan yang Tuhan sudah contohkan, teladankan kepada kita, untuk supaya kita pun demikian. Dan doa penyembahan ini betul-betul daging kita ini yang selalu mengganggu kita dalam hubungan kita dengan Tuhan ini, juga dengan apa yang kita lakukan senantiasa ini, maka sewaktu-waktu betul-betul daging ini betul-betul akan robek. Ini proses perobekan daging sampai daging itu robek, sehingga jalan untuk masuk ke ruangan suci, ruangan maha suci itu terbuka bagi kita. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu bersama Tuhan, sampai Yerusalem kota yang mulia, sampai kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Itu sebabnya ialah di hari-hari ini ketika Tuhan menunjukkan kepada kita, saudara sekalian, pelajaran ini, sekalipun zaman dulu ya dalam bentuk fisik, saudaraku, ya dalam bentuk barang, ya barang benda yang harus dipersembahkan, saudaraku, tapi yang penting prakteknya untuk kita. Prakteknya untuk kita. Jadi ukupan wangi-wangian itu, saudara sekalian, yang terdiri dari 4 bahan pokok, yaitu getah damar atau mur, kulit lokan atau kerang, kulit kerang, saudaraku, yang ditumbuk, yang digiling itu, bahkan getah rasa mala, bahkan kemenyan ini, saudaraku. Ya, inilah yang disebutkan ukupan wangi-wangian. Ya, ukupan wangi-wangian yang nanti akan dicampur, saudaraku, akan menghasilkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Doa penyembahan kita kepada Tuhan itu harus menghasilkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab, saudaraku, di samping juga ukupan wangi-wangian yang sudah ditentukan oleh Tuhan, saudaraku, maka dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-35, saudaraku, ya. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-35, dia katakan, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan. Jadi 4 bahan pokok tadi, yaitu getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian itu, serta kemenyan yang tulen, yang masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, dari satu campuran, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Jadi di samping ukupan wangi-wangian itu, ayat mengatakan digarami. Garam itu, ya minimal ada 2 fungsi, 2 kegunaan. Yang pertama adalah untuk memberikan rasa. Ya, saya juga menjadi heran, ini kok ukupan wangi-wangi digarami, murni dan kudus. Ya, coba saya ingin menunjukkan dulu, digarami. Digarami tentu menggunakan garam. Nah, garam ini suatu, ya ada 2 fungsi. Yang pertama adalah memberi rasa. Ya, memberi rasa supaya sedap, supaya ada rasanya. Ya, kalau kita secara jasmani, sudah kalau kita makan sayuran gitu, kalau kurang garam gitu anyep, kita mengatakan nggak ada rasa. Ya, nggak ada rasa anyep katanya. Tetapi juga jangan terlalu banyak garam, satu. Ini terlalu asin,
Efeknya membuat darah kita, tensi kita menjadi tinggi. Digarami itu artinya betul-betul suatu untuk memberikan rasa. Jadi arti digarami itu untuk supaya ada rasa. Memberi rasa, itu yang fungsi yang pertama. Yang kedua ada untuk mencegah atau menolak segala jenis kebusukan. Jadi mungkin kalau sekarang suatu ya, kalau kita beli ikan umpamanya, beli ikan ya, kalau dulu harus digarami, ya jadi ikan asin, jadi awet, suatu, digarami, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan karena digarami. Karena garam ini ya untuk kegunaannya untuk menolak atau mencegah segala jenis kebusukan. Kalau sekarang ya beli di kulkas dulu supaya nggak busuk. Ya, karena waktu itu belum ada kulkas, maka ya itulah dari Tuhan sendiri satu. Maka garam ini digunakan untuk menolak atau mencegah dari segala jenis kebusukan. Jadi artinya satu, kalau kita melakukan doa sembahyang itu dengan sungguh-sungguh, digarami, maka nyata hasil daripada doa penyembahan yang dilakukan oleh gereja, yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan itu akan memberikan rasa. Nomor satu, rasa untuk diri kita sendiri. Doa penyembahan kita tidak hambar. Ya, tidak hambar. Ya, di saat kita bisa berdoa, kita bisa menyembah kepada, kita bisa hancur hati. Bisa hancur hati. Kenapa hancur hati? Bukan karena kita cengeng, bukan. Tapi kita melihat betapa contoh teladan kita dan penyerahannya kepada Tuhan untuk menolong, menyelamatkan kita yang harusnya kita hancur lebur, kita orang rusak, kita pemberontak dan macam-macam, tapi dengan penyerahan sepenuh itu dia sudah meneteskan darah dan hancur, dan bilur dia dicambuk sampai mengeluarkan bilur. Ini yang Tuhan contohkan kepada kita. Nah, sekarang kepada kita, ketika kita bisa melihat, kita bisa berdoa, kita bisa menyembah kepada Tuhan, minimal diri kita bisa merasakan, ada rasa. Doa penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu, kita merasakan betapa nikmatnya, betapa hubungan kita dengan Tuhan dan doa penyembahan itu. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, serta menolak pekerjaan dosa. Jadi doa penyembahan itu yang digarami itu satu, sanggup untuk menolak pekerjaan dosa yang coba untuk mengganggu kehidupan kita. Ya, sehingga menjadikan kehidupan rohani kita itu satu semakin meningkat, semakin menjadi murni satu. Sebab di samping digarami juga harus murni dan suci. Ya, kalau kita simpulkan, ada doa penyembahan yang tepat itu memberi semangat dan menyedapkan bagi kehidupan rohani kita. Tadi saya mengatakan dampaknya nomor satu kepada kita. Kita bisa merasakan, ya, Tuhan senang, dipermuliakan. Dampaknya kepada kita sendiri nomor satu. Tapi selanjutnya juga akan berdampak kepada orang lain. Kenapa? Sebab hasil doa penyembahan itu yang dikerjakan oleh karena penyucian firman Allah itu,
Jadi penyembahan yang benar itu adalah hasil dari penyucian dari firman Allah, akan menghasilkan keobahan hidup. Ya, akan menghasilkan keobahan hidup. Jangan sampai kemudian orang mengatakan sembahyang terus, ke gereja, tapi tidak ada keobahan hidup. Ya, tetap marah-marah, tetap suka memaki-maki orang, tetap ada kebencian. Sehingga tidak heran kalau orang mengatakan yang gereja terus tapi panggah ai karakternya. Jangan sampai itu artinya apa? Artinya doa penyembahan kita tidak berdampak. Karena apa? Karena apa? Garam itu hambar. Digarami tapi dengan garam yang hambar, tidak ada rasa. Ya, memberi rasa sehingga bukan hanya kepada kita. Ya, hambar satu. Maka orang lain melihat kita juga demikian. Melihat kita juga demikian. Tapi sebaliknya, kalau betul-betul digarami, ya, dari pihak kita merasakan doa penyembahan itu menyedapkan kita, menyenangkan kita, membuat kita bahagia, maka orang lain juga akan melihat, oh begitu ya, dia setia ke gereja, setia beribadah, setia menyembah kepada Tuhan. Pantesan dia itu kok sekarang nggak seperti dulu, kok sekarang berubah, kok tidak marah-marah seperti dulu. Ya, dan seterusnya. Ada suatu keobahan. Karena apa? Karena pekerjaan garam ini, Roh Kudus itu nyata dalam ibadah, doa penyembahan kita kepada Tuhan. Saudaraku. Lalu juga disebutkan murni. Doa penyembahan itu harus murni. Tidak ada motivasi tertentu. Kemarin dalam ibadah PA saya menunjukkan, saudaraku, Daniel adalah kehidupan pribadi, gambar gereja Tuhan, gambar anak-anak Tuhan yang murni, yang sungguh-sungguh. Sampai pun teman-teman kerjanya itu mencari kesalahannya pun tidak bisa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Maka sampai teman-temannya itu mencari kesalahannya lewat ibadah. Dicari kesalahan tetap ibadah. Orang berdoa pun dimata-matain. Tetapi kita bisa melihat sikap Daniel ini begitu teguh, tidak peduli. Dia tetap menyembah kepada Allahnya. Dia tidak mau menyembah manusia. Ya. Kan dalam undang-undang itu, siapa yang tidak menyembah Tuanku Raja akan mendapatkan hukuman. Tapi Daniel dia tetap teguh dengan pendiriannya. Sebab yang layak dan patut disembah adalah Tuhan Allah Israel itu. Itu sebabnya dia dalam doanya itu mengarahkan tingkapnya, diarahkan ke Yerusalem. Ya, artinya diarahkan kepada Tuhan untuk kita sekarang. Penyembahan doa kita arahkan kepada murni. Jadi di samping digarami juga murni. Ya, sebab ada yang tidak murni. Contohnya siapa? Herodes. Dia mau menyembah, katanya mau menyembah, tapi sesungguhnya di dalamnya ada iri hati. Inilah doa yang tidak digarami.
sudah tidak digarami, juga tidak murni. Mau menyembah tapi ada unsur kebencian, tidak ada keobahan, tidak mengalami pembaharuan dari firman Allah lebih dulu, tapi memaksakan untuk menyembah yang ujungnya justru kebencian. Ini yang Tuhan tunjukkan. Jadi doa penyembahan itu harus digarami tetapi juga murni. Murni itu juga artinya tidak munafik. Ya, doa itu tidak, doa penyembahan kita berdoa, kita menyembah itu tidak munafik. Loh, kok bisa? Apa ada orang ibadah, orang menyembah itu munafik, orang berdoa itu munafik? Ada. Ada contoh dalam Alkitab. Ya. Doa itu harus murni, tidak boleh munafik. Ada yang semacam itu. Bukan hanya jahat, tapi juga munafik dalam hal berdoa. Artinya apa? Berdoa menyembah itu hanya untuk supaya kita mendapatkan satu pujian. Oh, dilihat orang. Oh, dia tuh orang setia. Oh, dia tuh orang sungguh-sungguh. Oh, dia tuh tekun berdoa. Tapi tidak murni. Doa penyembahnya bukan murni, tertuju atau ditujukan kepada Tuhan. Sudah hambar, tidak murni. Jadi yang hasilnya ada kemunafikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dia mengajarkan dalam doa, dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 kita akan belajar, saudaraku. Ya, Tuhan mengingatkan kita ya lewat ini supaya sungguh-sungguh ya doa dan penyembahan kita ini murni, digarami dan murni, ya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Begini bunyinya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid, dan sekarang ya murid-murid kita semua anak-anak Tuhan ini, gereja Tuhan ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Lah, ternyata ada berdoa tapi seperti orang munafik. Kenapa demikian? Karena tidak digarami. Dia membiarkan kebusukan itu masuk. Kalau digarami jelas akan memberikan rasa, akan menolak segala jenis kemunafikan atau kebusukan atau dosa apapun juga. Tapi jelas Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, ada yang demikian, tidak murni. Ya, kenapa Tuhan mengatakan harus digarami, harus murni? Karena memang ada yang tidak murni dalam doa sembahyangnya itu. Hanya untuk supaya dilihat orang. Puji Tuhan. Nah, kalau memang demikian, yang kita lakukan semacam ini, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari doa dan penyembahan itu. Tidak akan kita dapatkan apa hasil dari doa penyembahan, nggak ada. Kenapa? Coba dibaca selanjutnya. Ayat 6. Ayat 5, bagian B. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, upahnya apa yang sudah dia dapat? Pujian dari orang lain.
tapi dia tidak mendapatkan upah, tidak akan mendapatnya berkat dari Bapa, dari Tuhan. Upahnya sudah dia terima, yaitu ketika dia dipuji orang, disanjung orang, dilem orang. Waduh, dia sembahyang gini sampai di tikungan jalan, hanya supaya dilihat, oh dia tuh orang sembahyang. Di hari gini masih ada yang begitu loh, saudaraku. Saya kadang lihat itu di jalan itu orang sembahyang. Saya juga heran, saudaraku. Hari gini ini. Nah, kita jangan melakukan itu. Kalau Tuhan menunjukkan semacam ini, artinya janganlah seperti itu. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang semacam ini, dia sudah mendapatkan upahnya. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Ada ajaran untuk kita kalau berdoa itu, ya tidak semata-mata justru kita harus masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa itu juga yang akan memberikan upah, akan membalaskan kepadamu. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ada balasan, ada jawaban dari Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak murni, yang dia melakukan dengan munafik hanya sekedar untuk mencari pujian-pujian, dilihat orang suatu, dia nggak mendapatkan apa-apa, hanya pujian dari manusia. Tapi kehidupan yang sungguh-sungguh melakukan, ya doa dengan murni, dengan digarami, ya dengan tersembunyi, tidak perlu dilihat orang, didengar orang, tapi dia menyampaikan itu dalam doa penyembahannya kepada Tuhan. Justru Tuhan yang membalas doa dari orang-orang demikian. Dia sebutkan orang Farisi. Ya. Ya, akan memberikan contoh. Ya, disebutkan ya jangan munafik seperti orang munafik. Saya akan tunjukkan contoh yang disebutkan munafik itu apa. Yang benar dalam cerita, dalam kisah dalam Injil Lukas itu satu. Orang munafik ini, yang namanya orang Farisi ini satu, dia tidak diterima doanya, ibadahnya nggak diterima. Iya, ayo kita coba membaca cerita itu. Ini sering kali kita baca. Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal 18, Saudara ya. Injil Lukas pasal 18. Lukas pasal 18, Saudaraku, mulai ayat yang ke-9 ya sampai dengan ayat yang ke-14. Ini contoh-contoh yang nyata. Kita mengambil contoh dari Alkitab saja, Saudaraku. Tanpa harus kita menunjuk orang lain, tapi dalam Alkitab cukup banyak contoh-contoh ya. Saya juga memang menganjurkan kalau kita membuat ilustrasi atau contoh, lebih baik ambillah dari Alkitab. Ya, tertulis. Ya, nanti nggak digegeri orang kita. Apalagi ini menyebut nama si A, kok begini, jangan. Di Alkitab ini paling tepat. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-9. Kita lihat perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ini tentang ibadah ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan satu perumpamaan ini. Jadi Tuhan tidak mau ada orang beribadah tapi merasa diri benar. Sudah kayak gitu, saudaraku,
merendahkan orang lain. Ini dijauhkanlah dari itu. Sikap ibadah kita kepada Tuhan tuh dijauhkan dari itu. Kalau Tuhan tuh membuat perumpamaan semacam ini, berarti memang ada yang Tuhan lihat. Makanya dia katakan, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Perhatikan, ini kita sedang membahas tentang doa dan penyembahan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Siapa Farisi? Orang terhormat. Ya, ini orang Farisi, orang yang punya kedudukan, punya jabatan rohani. Ya biasanya gitu, kalau orang punya jabatan rohani, merasa yang paling benar, paling tahu semua. Merasa dia punya jabatan. Ya, merasa dan merasa. Karena terlalu banyak merasa, ujungnya dia juga merendahkan orang lain. Ini celakanya. Sudah merasa diri benar, tapi juga merendahkan orang lain. Ya. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Perhatikan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya seperti dijelaskan dari Injil Matius. Berdiri di Injil Matius sebutnya sampai di tikungan. Ini berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Lah, kita lihat doa yang semacam ini bagaimana? Tuhan dengar itu bagaimana? Jangankan Tuhan kita dengar aja, saudaraku. Gregetan kira-kira kalau kita mendengarkan orang yang berdoa dan kata-katanya mungkin kita bisa dengar dia mengatakan, aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, jadi yang mendengar, wah berarti ya, semacam itu, saudara. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ketepatan ada pemungut cukai di situ. Kasihan nasibnya pemungut cukai ini. Dia begitu dihinakan, direndahkan. Kenapa? Karena orang Farisi merasa dirinya benar, tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kemis mungkin. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan itu. Jadi memberikan 1/10 itu suatu kebanggaan. Dia pikir dia sudah berjasa. Ini untuk mengingatkan kita jangan sampai sekalipun kita memberikan persembahan 10%, lalu kita dalam hati kita seperti itu. Menjadi suatu kebanggaan, menjadi suatu kewajiban, padahal 10% yang kita kembalikan, bukan kita berikan. Itu miliknya Tuhan kok. Kita kembalikan miliknya Tuhan. Kenapa kita kembalikan? Karena Tuhan sudah memberkati kita. 10% itu ungkapan rasa syukur kita karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maka kita mengembalikan bagian Tuhan. Jadi doa penyembahan yang lalu saya sudah bilang itu juga bagian Tuhan. Tapi 10% ini juga bagian atau miliknya Tuhan yang paling kecil dalam bentuk harta benda ini. Memang kita harus mengembalikan milik Tuhan. Kepada Kaisar, kembalikan kepada Kaisar. Kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Benar. Tetapi itu jangan menjadi suatu kebanggaan. Ya.
sehingga kita merendahkan orang lain yang mungkin belum bisa mengembalikan miliknya Tuhan, belum membayar persepuluhan. Saudara sekalian, jangan seperti itu. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini juga puasa itu jangan menjadi suatu kebanggaan. Ada aturan puasa dalam perjanjian baru itu. Kalau ada suasana mempelai ya nggak usah berpuasa. Bagaimana kita ada suasana mempelai, ada kita berpuasa? Berpuasa itu ketika mempelai itu diangkat. Kita dalam kesulitan, kita dalam kesusahan, memang kita harus berpuasa. Kita berpuasa. Tetapi itu pun juga jangan menjadi suatu kebanggaan. Lalu kita pamer. Ikulah aku poso. Ya Senin Kemis umpamanya. Jangan. Bukan itu suatu kebanggaan. Tapi orang Farisi sudah melakukan ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara sekalian, benar tapi caranya yang salah ini. Dia berpuasa boleh. Mengembalikan milik Tuhan boleh, tetapi kalau ini menjadi suatu kebanggaan untuk kita hanya sekedar untuk mencari wah, ya itu yang tidak benar. Ketika pemungut cukai itu mendengar hal itu, tapi kita lihat reaksi dari pemungut cukai ini, ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata. Jadi inilah orang berdosa itu dia nyadari. Jadi pemungut cukai ini dia sadar, dia tahu orang berdosa. Biasanya ya pemungut cukai zaman dulu itu diidentikan dengan orang berdosa. Mungkin dia tuh hanya menyendiri, ya terasing, orang tidak mau dekat. Ini seringkali kita juga melakukan itu. Kalau kita melihat saudara kita dalam jemaat itu, dia ada kesalahan, ya, kan semua orang bisa salah lah. Lalu kita cepat-cepat kita menghindari, tidak mau dekat-dekat. Bukan begitu, saudara. Tetapi di sini pemungut cukai tahu diri. Dia menyadari. Dia dijauhi orang, dikucilkan. Coba bayangkan dikucilkan di tengah-tengah jemaat. Wong ini sedang beribadah ini. Dikucilkan hanya seorang diri. Mungkin depipis sendiri. Kasihan. Tapi dia dengan kejujuran hatinya, dia memang merasakan, mengakui dia adalah orang berdosa, banyak salah, banyak persoalan. Iya, ini seringkali kita hindari, kita nggak mau berkomunikasi. Yang lebih celaka lagi, kita omong-omongin, kita rasani terus orang yang kayak gini. Bukan harusnya bagaimana kita berdoa, bukan bagaimana kita bisa menolong supaya dia tidak berputus asa, tidak sendiri. Ini teguran keras buat saya juga, buat kita semua. Ketika kita melihat orang berdosa, kita seringkali menjauhi, tidak mau. Ketika dia jaya, sudah kita nempel kayak perangko. Tetapi ketika dia ada persoalan, kita tidak mau, ogah, takut, malu. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan sikapnya terhadap orang berdosa ini luar biasa. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Untuk apa? Untuk ditolong. Tapi kita lihat sikap daripada pemungut cukai ini. Tadi saya mengatakan dia memang merasa, dia tahu diri. Itu sebabnya dia katakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ya,
Jadi ini yang mengatakan Tuhan, ini perumpamaan yang membuat itu Tuhan. Dan Tuhan luar biasa ini memberikan perumpamaan ini untuk menyadarkan, untuk mengingatkan kita. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, merasa diri tidak layak untuk menghadap ke langit, menghadap kepada Tuhan. Dia tidak layak, memukul diri dan berdiri jauh-jauh. Ya, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini." Dia mengaku di hadapan Tuhan. Ayat mengatakan, kalau mulutmu mengaku dan hatimu percaya, kamu diselamatkan. Roma pasal yang ke-10. Yesaya mengatakan, biarpun dosamu merah seperti kirmisi, seperti jingga sekalipun, maka kalau kita berani mengaku kepada Tuhan, merah kirmisi, jingga sekalipun, akan menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Ini kita bisa melihat, dan Tuhan buktikan ini. Rasul Paulus juga mengatakan, kalau mulut itu mengaku, apa yang diakui? Yang diakui adalah dosa dan kesalahannya. Mengaku di hadapan Tuhan. Maka Allah itu setia dan adil. Dia bukan saja mengampuni, tapi dia juga menyucikan. Dan dia tidak pernah mengingat-ingat dosa itu lagi. Kita lihat doanya orang berdosa ini cospleng. Nggak panjang macam kereta, panjang sampai. Tapi isinya menyakiti hati orang. Bukan hanya menyakiti hati orang, menyakiti hatinya Tuhan. Sebab Tuhan tidak mengajarkan begitu. Berdoa yang benar itu, ya, masuk kamar, tutup pintu. Ya. Tapi yang terjadi pada orang Farisi ini sudah melakukan semacam itu. Tapi sebaliknya, ketika pemungut cukai ini, dia menyatakan, dia menghadap Tuhan dengan rasa tidak layak. Ampunilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihannya aku orang berdosa ini. Ini pengakuan yang jujur, tidak neko-neko. Ini enggak direkayasa. Ini betul-betul murni pengakuan dari dalam hatinya. Pengakuan dalam hatinya. Kasihanilah aku orang berdosa. Nah, Tuhan mengatakan, aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang yang benar. Iya. Hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Yesus datang sebagai penyelamat. Ya, dia meneteskan darah, dia hancur. Dia terluka, bilur-bilurnya. Penyerahannya itu justru menyelamatkan orang berdosa ini, pemungut cukai ini. Dan apa hasilnya dari apa yang dia sampaikan, dia nyatakan kepada Tuhan dengan hati yang jujur itu. Ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kita lihat, orang yang doanya dengan cekak aus, doa yang digarami, doa yang betul-betul murni, itu satu. Jujur,
benar ini suatu, maka pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Siapa orang lain ini? Yang doanya panjang sampai, saudara sekalian, itulah orang Farisi. Ya, orang lain tidak artinya yang dibenarkan orang berdosa ini. Dan ada nasihat buat kita, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Kemarin saya menunjukkan bahwa penyembahan yang benar itu, doa penyembahan yang benar itu, justru akan membawa kita rendah hati. Bukan menjadi satu kebanggaan, tapi justru akan menjadikan kita rendah hati, menjadikan kita sabar, menjadikan kita penuh dengan kasih-Nya Allah untuk kita bisa mengasihi, sampai kita bisa mengasihi semua orang. Bahkan sampai kita bisa mengasihi musuh kita dan mendoakan. Ini orang yang selesai, saudara. Sudah selesai dengan Tuhan, dengan dirinya. Sampai kita bisa mengasihi musuh, bahkan mendoakan. Dibenarkan Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada dibenarkan Allah. Kalau Allah yang menyatakan dibenarkan suatu, siapa yang akan bisa menggugat orang yang dibenarkan Allah? Tapi sebaliknya, kalau kita hanya untuk dibenarkan oleh manusia, mencari pembenaran dari manusia, pembelaan dari manusia, Allah bisa mengatakan seperti kepada orang Farisi ini, orang ini pulang ke rumah dengan dibenarkan Allah, yang lain tidak. Artinya orang Farisi tidak dibenarkan, artinya tidak ada kebenaran. Sebab kebenaran itu, yang membenarkan itu adalah Tuhan. Sebab Dia adalah kebenaran. Saudara sekalian, ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada malam hari ini, untuk supaya di hari-hari ini sungguh-sungguh berarti kita menjadi orang-orang, ya, orang-orang atau kehidupan-kehidupan yang berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita rugi. Berdoa, kita bisa merasakan doa itu, dampaknya kepada kita. Memberi rasa. Dan karena doa sembahyang itu juga ada kekuatan, kemampuan untuk menolak dari segala jenis kebusukan, dari segala jenis doa. Sekalipun, saya harus katakan, untuk kita melakukan doa sembahyang ini, kan arti doa penyembahan itu kan proses perobekan daging. Sekalipun juga harus mengalami suatu penderitaan. Kemarin saya memberikan contoh Daniel. Tetapi sengsara itu tidak akan memberikan dampak apapun kalau kita melakukan dengan hati yang benar kepada Tuhan. Justru Daniel dibela oleh Tuhan. Bukan hanya dibela oleh Tuhan, tapi dia juga dibela oleh Raja Darius. Tapi sebaliknya, orang-orang yang memfitnah, saudara sekalian, dia justru dihancur binasakan. Belum sampai ke dasar tanah laut, sudah disaut sama singa, habis. Sak istri, sak anaknya, dampaknya besar. Tapi sebaliknya, doa penyembahnya digarami dan murni ini, sekalipun harus menghadapi sengsara penderitaan suatu,
itu akan memberikan suatu kebahagiaan. Ini pelajaran buat kita. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat, saudara, ya Tuhan mengingatkan saya untuk membaca ke sana. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama, saudara, kita akan melihat, ya. Kita melihat contoh-contoh yang bagus yang terambil atau diambil dari firman Tuhan, saudara, untuk memberikan suatu kekuatan kepada kita. Ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersiapkan dirimu atau mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi doa penyembahan ini penderitaan buat daging. Ya. Seringkali saya belajar tentang hasil dari sengsara itu, kesempatan untuk kita berhenti berbuat dosa. Tapi juga doa penyembahan ini juga proses untuk kita untuk masuk dalam penderitaan secara badani. Itu juga merupakan suatu kesempatan untuk kita berhenti dari berbuat dosa. Doa penyembahan itu adalah sengsara daging, penderitaan jasmani, tetapi kalau dalam urapan Roh Kudus digarami, maka garam itu juga bukan aja memberi rasa, tapi juga menolak segala kejahatan, segala dosa. Artinya kesempatan berhenti untuk berbuat dosa. Ini doa penyembahan. Jadi doa penyembahan ini juga kesempatan untuk kita berhenti berbuat dosa. Saudara sekalian, selanjutnya, supaya, kenapa kita melakukan ini? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang tidak mengenal Allah. Ya, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini dulu kita lakukan, sudah kita lakukan ini. Ya, perhatikan 4. Sebab itu mereka heran. Kenapa heran? Bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Mereka heran, kenapa kok kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu? Ya. Kenapa demikian? Karena kita sudah digarami, sudah berhenti berbuat dosa, dan sudah digarami. Urapan Roh Kudus itu sudah memberikan rasa kepada kita. Saudara sekalian, maka dalam urapan Roh Kudus itu dan doa penyembahan juga ada kemampuan, kekuatan untuk menolak dari segala jenis kebusukan atau jenis kejahatan ini. Itu sebabnya ketika mereka melihat, mungkin orang melihat kita, kok dia tidak seperti itu lagi ya. Mereka heran. Disebutkan Alkitab ini. Ya, sebab itu mereka heran. Gumun. Coba bayangkan, orang melihat orang berubah loh, saudara. Dari jahat menjadi baik, kok gumun gitu loh, saudara. Ya memang gumun. Ya memang heran. Mungkin dia kok bisa orang yang kayak gini kok bisa berubah? Gumun dia. Heran memang. Tapi tidak berhenti di sini, bukan hanya gumun, bukan hanya heran. Ya, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Celakanya begitu, bukan gumun, dan memang dia gumun, dia heran, tapi celakanya harusnya kalau dia heran, dia gumun itu, dia juga berubahlah. Dia melihat temannya berubah, dia juga, iya ya, dia bisa berubah. Masa aku nggak bisa berubah?
Dia gumun harusnya, dia heran, lalu dia ikut berubah harusnya. Tapi ini celaka. Dia heran, dia cuma gumun, tapi malah memfitnah. Ini celakanya. Jangan sampai kita ikut hal yang semacam ini. Ayo kalau kita memang gumun, ayo kalau memang kita heran, kita juga mau berubah. Iya. Kita juga mau berubah. Dan jangan memfitnah. Tapi ini sudah heran, gumun, tapi memfitnah. Ya, contohnya siapa? Istri Potifar memfitnah Yusuf. Kemarin teman-teman Daniel memfitnah Daniel, mencari salahnya Daniel. Tapi tetap orang-orang benar itu dibela oleh Tuhan. Sebab hatinya tulus, murni dan kudus. Niat ibadahnya, lihat penyembahannya itu murni, tulus dan kudus hanya kepada Tuhan. Tuhan bela. Tuhan bela. Tuhan bela Daniel, Tuhan bela Yusuf, Tuhan juga bela orang-orang Majus. Saudara sekalian, Tuhan juga bela kita, membela kita. Kalau kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita, doa penyembahan kita hanya tertuju murni hanya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan hasilnya bisa dirasakan, dinikmati. Bukan hanya diri kita, Tuhan juga merasakan, kita juga merasakan, orang lain juga merasakan. Hasil dari doa penyembahan kita, keobahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita lewat doa penyembahan, lewat ibadah ini yang dikerjakan oleh firman dan urapan Roh Kudus ini. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saya sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saya berterima kasih Tuhan, Eko memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Biar kita melihat betapa Tuhan itu terhadap orang-orang yang jujur, yang benar. Jujur dalam arti sekalipun dia berdosa, mengaku dosa kesalahan. Seperti pemungut cukai, dia mengaku di hadapan Tuhan, jujur. Dia mengakui. Demikian juga kita, biar kita sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mengakui keadaan kita masing-masing. Jangan berhenti kita gumun, jangan berhenti kita heran, tapi kita tidak mau berubah. Apalagi kalau kita malah memfitnah, mencari kesalahan, kekurangan orang lain. Jangan, dijauhkan dari itu. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Biar kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah, lewat doa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku. Dari buku NR nomor 138. NR 138. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, hati ini jadi bencana untuk hormatku, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan kepadamu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Haleluya. Agar aku menyenangkanmu. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Haleluya. Amin, amin. Oh, haleluya, haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat firman dan pujian ini sungguh Tuhan, biarlah hati kami hanya bertujuan untuk menyembah, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Karena Engkau lebih dulu sudah menyenangkan kami, sudah menolong kami, sudah menyelamatkan kami Tuhan. Hanya inilah yang bisa kami buat Tuhan, untuk bisa menyenangkan-Mu lewat ibadah-ibadah dan doa-doa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah melawat dan memberkati kami, bahkan menyatakan kekurangan kami, menyatakan dosa salah kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami boleh mengaku kepadamu dengan hati yang jujur, dengan hati yang murni Tuhan. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lebih baik daripada pemungut cukai ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Biar berkat-Mu ini melimpah dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah pada ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita. Sungguh saya sangat diberkati Tuhan. Banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada saya. Ya, banyak koreksi lewat firman Tuhan yang justru saya sampaikan sendiri. Biarlah sungguh-sungguh kita berubah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan perhatikan untuk jadwal ibadah kita. Nanti kita akan kembali dalam ibadah raya tanggal 12 September. Ibadah raya yang dimulai jam 5:30 sore. Dan acara ibadah berikutnya nanti akan diumumkan pada hari Minggu. Puji Tuhan ya.
Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, kita saling mendoakan suatu, dan kita nyatakan kepada Tuhan supaya Tuhan nomor satu memberikan firman Allah untuk kita. Juga yang kedua, kita berdoa untuk supaya lewat pandemi yang terjadi ini, saudaraku, ya oleh kemurahan Tuhan ini sudah mulai reda, tetapi kita juga tetap jangan lengah, dan kita berdoa untuk supaya kita bisa beribadah tatap muka seperti sedia kala. Ya, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan, ya Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya. Terutama yang penting adalah kita ikuti ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan untuk kita jalani di hari-hari ini. Puji Tuhan, nanti juga kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, terima kasih. Mari kita akan tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk lawatanmu, untuk ibadahmu, yang ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, dan untuk berkat yang sudah kami terima. Sebelum kami berpisah meninggalkan atau berpisah satu dengan yang lain lewat ibadah serah tunda ini Tuhan, kami berdoa membawa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saya berada di rumah mereka masing-masing, mulai dari anak-anak remaja sampai pun kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, biar Tuhan tetap menolong, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, jauhkan dari virus corona ini, dan berikan tubuh yang sehat. Bagi jemaatmu yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan kekuatan baru, memberikan semangat yang baru dari Tuhan. Dalam proses pemulihan Tuhan juga lawat, Tuhan juga menjamah sampai sembuh secara sempurna. Terima kasih yang masih dalam persoalan, masalah apapun juga yang sedang dihadapi oleh sidang jemaatmu, ya Tuhan, Engkau juga membuka jalan untuk menolong seluruh sidang jemaatmu yang menghadapi masalah persoalan yang mereka sedang hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, Engkau juga memberkati, memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Demikian pula Tuhan, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, sampai pun TNI Polri. Tuhan, Engkau berkati semua, mereka boleh bau-membau, saling bergandeng tangan Tuhan untuk bersama-sama menghadapi, mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua, mulai dari pejabat tinggi negara sampai pun anak-anak ketebusanmu Tuhan, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami serahkan ke tangan-Mu. Saudaraku yang kasih, ialah rapat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Amin.